mereka bahwa mereka itu harus bertobat dan menunjukkan buah sesuai dengan pertobatan, karena kapak telah tersedia. Apabila sebuah pohon tidak menghasilkan buah, maka saudara pohon itu akan ditebang menjadi kering, dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Orang yang tidak percaya kepada Kristus Yesus akan dihukum. Ya, orang berdosa dihukum karena tidak percaya kepada Yesus. Karena keyakinan iman orang Kristen adalah bahwa saudara-saudara ini diberkati oleh Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain daripada nama Yesus itu sendiri. Jadi siapapun yang memiliki kerinduan ya untuk datang kepada Allah, harus saudara-saudara datang kepada Yesus. Karena hanya Yesuslah jalan menuju keselamatan itu sendiri. Bahkan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 mengatakan dengan jelas, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi di dalam Yesus, ketika engkau percaya kepada Yesus, ada dua hal yang engkau dapati. Yang pertama, engkau akan berani menghadapi Allah. Kenapa kita berani menghadapi Allah? Karena di dalam Yesus ada darah, di dalam Yesus ada pengampunan, ya. Darahnya diberikan untuk pengampunan dosa manusia. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi sedemikian takut saudara-saudara untuk menghadap Allah. Itu yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, maka mereka bersembunyi dari Tuhan kan, ya. Mereka lari dari Tuhan kan. Tuhan datang di Taman Eden untuk bertemu dengan mereka. Dan ketika mereka mendengarkan langkah kaki Tuhan, hal itu membuat Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon atau di balik batu. Ya, mereka malu, mereka takut, mereka tidak punya keberanian untuk menghadapi Allah yang hidup itu sendiri. Ya, bahkan hal yang sama ditunjukkan di dalam kitab Keluaran ketika Musa hendak naik ke gunung Allah untuk menerima setiap pesan-pesan Allah bagi orang Israel. Alkitab mengatakan ada batasan yang ditaruh di kaki gunung dan batasan itu tidak boleh dilewati oleh orang awam. Siapapun yang berani melewatinya akan mati, saudara. Maka Tuhan menyatakan dirinya turun guntur, ya, turun kilat, bunyi derau yang sangat menakutkan, sambung menyambung, membuat orang Israel benar-benar merinding. Mereka tidak memiliki keberanian untuk datang kepada Allah, sehingga di dalam takutnya mereka berkata kepada Musa, biar engkau saja yang naik ke gunung Allah dan engkau yang berbicara dengan Allah. Apapun yang Allah firmankan kepadamu akan kami dengarkan. Ya, itu yang menjadi perkataan orang Israel di dalam takutnya mereka menghadap Allah. Jadi saudara-saudara, dosa di dalam diri manusia membuat kita takut menghadapi Allah. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dan dia mencurahkan darahnya. Dia memberikan darahnya untuk penebusan dosa. Supaya setiap kita yang takut, setiap kita yang tidak memiliki keberanian, diubahkan oleh Tuhan. Sehingga engkau dapat berlari kepada Allah. Karena engkau tidak lari lagi kepada gunung yang menakutkan, tetapi kepada takhta kasih karunia, di mana kuasa pengampunan telah diberikan melalui kematian Kristus bagi setiap kita. Ya, ada orang yang berkata, tapi kan Pak Pendeta, Allah kan bisa mengampuni tanpa perlu mencurahkan darah. Saudara, ayat firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada pengampunan tanpa pencurahan darah. Ya, harus ada darah yang dicurahkan. Dan kalau engkau bertanya kenapa demikian, karena ketika kita berdosa, kata Alkitab, kita ini harus ikuti apa kata Alkitab. Karena kita ini saudara-saudara bermasalah dengan Tuhan, ya, dan Tuhan memberikan firman-Nya, memberitahu kepada kita apa yang terjadi dengan seseorang yang jatuh ke dalam dosa. Ketika kita berdosa, kita bersalah kepada Allah. Nah, kata bersalah dalam Alkitab itu artinya kita berhutang kepada Allah. Ya.
Jadi kita nih punya hutang kepada Allah. Kalau saudara punya hutang kepada sesama ada nominal. Ya katakanlah engkau hutang 1 juta. Ya bunganya katakanlah 200.000 atau 100.000. Jadi yang harus saudara kembalikan adalah 1.100.000. Ya, itu nominal yang harus saudara kembalikan. Tetapi ketika kita berhutang kepada Tuhan, ya itu bukan berbicara soal nominal. Kita tidak berhutang uang kepada Tuhan. Ketika engkau berdosa, engkau berhutang. Nah, hutang dosa saudara tidak bisa dibayar dengan uang. Ya. Karena langit dan bumi ini milik Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bisa membayar dosamu itu dengan uang? Ini sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Ya. Maka tentu saja dosa itu harus dibayar dengan darah, dengan kematian. Kematian siapa? Kematian kita. Ya, satu-satunya untuk menebus dosa saya dan saudara adalah melemparkan kita ke dalam perapian neraka dan mengalami penyiksaan kekal di dalam neraka. Dengan cara itulah kita menebus dosa kita. Tetapi Allah tentu saja tidak menginginkan kita menderita selamanya di dalam neraka. Itulah sebabnya Allah mengambil tempatnya kita. Yesus mengambil tempatnya kita. Kita yang seharusnya menderita, kita yang seharusnya mati. Tapi Yesus yang memikul semuanya itu. Dia yang berdarah bagi kita. Ketika darah itu ditumpahkan, maka kita mengalami penyucian dosa. Jadi di dalam Dia, di dalam Yesus, kita punya keberanian menghadap Allah. Engkau tidak perlu takut lagi. Karena ketika Allah melihat engkau, Allah tidak melihat dosamu lagi. Tapi Allah telah melihat pengorbanan yang telah Yesus lakukan bagi dosamu di atas kayu salib. Maka semenjak kematian Kristus di atas kayu salib, di atas bukit Golgota, tidak ada lagi dosa yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Allah semakin melimpah-limpah. Tidak ada satu pelanggaran lagi yang dapat engkau lakukan yang bisa membuat cinta Tuhan berkurang atas hidupmu. Ya, dan tidak ada satu kebaikan yang dapat engkau lakukan yang bisa membuat cinta Tuhan bertambah. Dengan matinya Yesus, Allah telah mencurahkan cinta yang besar bagi setiap kita sehingga engkau bisa datang kepada Tuhan. Maka hari ini kalau engkau sementara terdakwa, sementara penuh dengan rasa bersalah oleh karena sebuah dosa yang telah engkau lakukan, maka datanglah kepada Kristus Yesus, karena di dalam Dia ada pengampunan yang membuat engkau berani untuk menghadap takhta kasih karunia Allah. Saudara, ketika saya pergi berkhotbah di penjara, saya sering kali mendengar sebuah komentar yang menunjukkan betapa malunya orang berdosa mau datang kepada Tuhan. Ketika diajak ke gereja, mereka ngomong begini, pendeta, jangan ajak saya. Nanti kalau saya ke gereja, lonceng gereja bisa ciri loh. Bisa jatuh katanya lonceng gereja. Kalau saya datang lonceng gereja bisa jatuh. Ya, kenapa? Karena saking banyaknya dosanya katanya. Ya, saudara, ini merupakan bahasa-bahasa yang keluar dari mulut mereka yang merasa tidak pede untuk berdiri di hadapan Allah karena semua dosa yang mendakwa setiap mereka. Maka hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu yang mendengarkan saya, di dalam Kristus Yesus ada pengampunan. Tuhan mengampuni sebesar dosa apapun yang dapat kita lakukan. Darahnya lebih berkuasa daripada dosa setiap kita. Jadi Galatia 3:12 mengatakan dengan benar, di dalam Dia kita beroleh keberanian, ya, dan jalan masuk, ya. Jadi selain ada keberanian, ada jalan masuk. Di dalam Yesus disediakan jalan masuk, karena keselamatan itu cuma di dalam Dia. Saudara, keselamatan tidak ada yang lain, termasuk perbuatan baik kita. Perbuatan baik saya dan saudara tidak menyelamatkan kita. Kita berbuat baik karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin. Tetapi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa? Karena perbuatan baik kita tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa saya dan saudara. Memang ada orang-orang yang mempercayai timbangan hayat. Timbangan hayat itu adalah di mana perbuatan baik, amal saudara, ya, ditimbang dengan kejahatan saudara. Jika amalmu lebih banyak, maka saudara masuk surga. Tapi kalau kejahatanmu lebih banyak, maka tentu saja engkau masuk neraka.
Ya, maka muncul pertanyaan, sebanyak apa perbuatan baik, sebanyak apa amal yang kita lakukan agar kita masuk surga. Saudara perhatikan ya apa yang terjadi di Taman Eden. Ini saya mau memberikan pandangan tentang timbangan hayat. Saudara, kita tidak pernah tahu Adam itu telah hidup berapa lama di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa. Tidak pernah tahu kan? Mungkin ke ratusan tahun, mungkin juga ribuan tahun. Kemudian datanglah iblis menggoda Adam dan Hawa dan menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Ya, artinya saudara bahwa Adam dan Hawa selama hidup di Taman Eden ratusan tahun kah sebelum kejatuhan atau ribuan tahun kah, mereka telah melakukan apa yang benar, apa yang baik, ya kan? Mereka hidup tidak bercela sampai kemudian ketika iblis datang dan menggoda mereka makan buah terlarang dan mereka jatuh. Bayangkan satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa mendiskualifikasi semua perbuatan baik yang telah mereka tabur ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Jadi dosa itu bukan bicara besar kecil, saudara-saudara. Ya, dosa itu bukan bicara tentang berapa banyak. Saya pernah mendengar sebuah pepatah lama yang mungkin cocok dengan hal ini. Karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Jadi dosa sekecil apapun itu bisa menghancurkan semua perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, ambil dosa, lemparkan ke laut, ya, maka dosa akan mengubah laut menjadi berdosa, walaupun itu hanya setitik, saudara-saudara. Ya, jadi itu pandangan Alkitab tentang dosa. Jadi kalau kita mau berbuat baik, justru perbuatan baikmu hancur oleh karena hanya satu dosa. Saudara, pandangan begini bahaya loh, ya. Karena ada orang yang akan menggunakan perbuatan baiknya untuk melakukan dosa. Kalau misalkan perbuatan baik bisa menebus dosa, maka malam ini mereka berkata, saya mau bersinah, saya mau tidur dengan perempuan. Saya pernah mendengar loh orang punya bahasa begitu. Saya mau tidur dengan perempuan, walaupun dia sudah punya istri, tapi dia mau bersinah di luar sana. Dia berkata, nanti besok pagi saya akan berbuat amal. Saya akan menolong fakir miskin. Saya akan membagi-bagi, ya. Dan dia berpikir kalau dia bisa membantu fakir miskin, maka dosanya pada malam hari, persinahan yang dilakukan pada malam hari, ya, itu akan tertutupi dengan semua dosa yang akan dilakukan pada besok hari. Ini kan benar-benar pemahaman yang sangat buruk. Saudara, bahkan saya juga pernah mendengar nih, ada seorang bapak ngomong begini, ya. Ketika mereka lagi kumpul-kumpul, waktu itu saya masih duduk di bangku SMP, kalau saya tidak salah ingat. Tiba-tiba ada seorang bapak yang ngomong begini kepada teman-temannya, karena mereka selesai bekerja kan mereka suka kumpul-kumpul, minum kopi dan ya tahulah bapak-bapak ya ngomong. Dan bapak itu ngomong begini, saya sudah beritahu kepada istri saya bahwa saya selingkuh. Dan istri saya tidak bisa ngomong apa-apa dan dia menyetujui perselingkuhan saya. Sudah tahu itu bapak-bapak yang dengar itu tanam telinga, iya kan? Ya, kok bisa ya begitu ya? Dan beberapa di antara mereka minta saran, sudah. Bagaimana bisa selingkuh dan tidak dimarahi oleh istri? Dan dia ngomong begini, dengan bangganya dia katakan begini, sebagai kepala keluarga saya sudah bertanggung jawab. Kebutuhan istri saya penuhi. Anak-anak saya sudah sampai kuliah semuanya, bahkan selesai. Jadi sebagai kepala rumah tangga saya sudah bertanggung jawab kan. Ya, saya tidak menyepelekan atau tidak bertanggung jawab. Pokoknya saya sudah bertanggung jawab dengan keluarga saya dan saya berhak untuk hidup sesuai dengan maunya saya. Jadi dia melakukan kebaikan agar dapat permisi melakukan apa yang jahat. Nah, itulah sebabnya kenapa perbuatan baik tidak menyelamatkan setiap kita. Karena perbuatan baik tidak pernah cukup dan kadang-kadang ada motivasi yang salah dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan.